Sebetulnya tadi kalau Pak Tamsil Lindrung sudah bicara, selesai itu. Udah mantep itu. Cuman tadi saya lihat suaranya kurang menggelegar. Orang di luar gak denger. Katanya pejuang perubahan Amin itu suaranya menggelegar. Betul? Kita coba sekali lagi ya. Hah? Sebentar dulu. Jadi kalau saya bilang presiden, jawabnya Anies. Presiden Anies, 3 kali ya. Presiden Anies. Wakil presiden Muhaimin. Wakil presiden Muhaimin. Wakil presiden Muhaimin. Amin menang. Amin menang. Amin menang, menang, menang. Siap? Kita coba ya. Duduk aja nggak apa-apa, nggak usah berdiri. Presiden. Kurang kenceng. Mana katanya relawan pejuang perubahan? Ulangi, ulangi. Tarik napas dulu. Presiden. 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 Wakil presiden. Wakil presiden. Wakil presiden. Amin. 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 Itu baru jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam adil makmur untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, karena nama Bapak Ibu semua ada di hati saya. Walaupun ada yang belum saya kenal, tetap di hati saya. Tapi saya sudah banyak yang mengenal Bapak Ibu karena seringnya selfie. Tiap kemana-mana selfie Pak. Satu lagi Pak. Semua satu lagi memang. Jadi memang harus satu. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam rangka menyatukan pikiran, langkah, gerak kita untuk memenangkan pasangan nomor. Alhamdulillah. Jadi beberapa waktu yang sebetulnya saya ini agak grogi berdiri di Bapak Ibu semua yang auranya itu aura menang. Saya ngelihat gak ada yang lesu, gak ada yang ngantuk, apalagi yang ngomong depan suaranya kenceng. Saya memang biasa suaranya kenceng. Jadi minggu yang lalu, tepatnya hari Sabtu, saya yakin Bapak Ibu banyak yang hadir. Kita sudah melakukan yang namanya kick off 959. Ada yang hadir? Kok lemes ini? Ada yang hadir gak? Jadi di situ sengaja saya buat hari itu untuk memberikan pengakuan dan menghargai semua pejuang perubahan. Namanya saya ganti. Jangan relawan, relawan itu sono. Benar gak? Jadi harus dinaikkan. Pejuang perubahan. Setuju? Jadi kalau ada yang lupa diingetin, ya, pejuang perubahan. Kalau ada yang ngomong pejuang perubahan, itu harus kita biasakan habit kita. Kalau nggak kita biasakan kita lupa, ya, kita ini tempatnya lupa. Jadi kalau masih ada lagi pejuang perubahan yang belum mendapatkan SK, kasih tahu saya. Segera saya kasih. Itu adalah penghargaan dan pengakuan. Sebelum saya jadi kapten, Bapak Ibu sudah berjuang, betul nggak?
Jadi makanya semua pejuang perubahan bersatu padu dalam rangka memenangkan Amin. Jadi nggak usah yang ini harus begini begitu, nggak perlu kita ributkan yang itu. Yang penting tujuannya memenangkan pasangan Amin. Semua punya gaya karakter masing-masing, betul? Alhamdulillah. Ini biasanya yang paling kencang mak-mak ini suaranya ini. Jadi, wah ibu ini saya ingat ini. Jadi minggu yang lalu karena sebelumnya sering datang ke situ Bondo 6 menghadap saya, Pak, saya ini pejuang perubahan dari daerah ini, struktur saya Pak, tangannya melebar, 38 provinsi Pak, alhamdulillah. Ya, banyak yang begitu. Intinya minta SK sama APK, benar nggak? Akhirnya saya berikan itu walaupun APK semampu kita. Tadi udah disampaikan Pak Tamsil kan, kemampuan kita ya seperti ini. Tapi saya yakin banyak yang cerita, Pak itu di desa mana itu APK-nya nggak ada, selalu begitu. Saya bilang, saya aja lihat kok Bapak nggak lihat. Di mana Pak? Di hatinya Bapak Ibu semua, betul nggak? Ada lagi yang ngomong, Pak saya sudah door to door, udah 4-5 rumah, milihnya bukan 01. Saya bilang berapa door tadi? 5. Yang ke-6 dan seterusnya adalah 01. Harus yakin kita. Jadi sekarang ini kalau dari pertama saya ditunjuk, kita membuat target. Harus ada targetnya. Tadi kan apa itu yang begini, kita harus menang 1. Ya itu boleh untuk semangat. Tapi kita harus punya hitung-hitungan yang realistis. Ya, ada matematikanya itu. Ya, di timnas banyak itu yang jago-jago itu. Jadi pertama kali pada waktu saya ditunjuk, karena paslonnya 3, kita tentukan targetnya adalah 35% atau 57 juta suara. Itu saya anggap 100% dari DPT 204 juta. Jadi target kita harus minimal 57 juta. Harus bisa. Sanggup nggak? Sanggup. Ini saya kasih contoh sedikit aja, biar kita semangat. Saya yakin udah sing ada lawan, ya. Semua membara. Contoh DKI. DKI itu DPT-nya kurang lebih 8.200.000. Betul Pak Dendi? Betul ya? Setahu saya selama ini pilpres partisipasi pemilih nggak lebih dari 70%, betul Pak? Ya. Jadi antara 60-70, berarti nggak ada 5 juta partisipasi pemilih. Jadi kalau di situ kita menang misalkan 60%, 3 juta, kurang nendang, betul nggak? Kita butuhnya tadi 57 juta, besar ini. Supaya besar bagaimana? Partisipasi pemilih harus dinaikkan. Ajak semua temannya Bapak Ibu ini untuk menggunakan hak pilihnya di 14 Februari. Kalau nggak diajak, partisipasi rendah, kita menang 60% kok. Cuman angkanya segitu. Jadi ini perjuangan kita semua. Saya yakin Bapak Ibu semua mampu. Betul nggak? Jadi sekembali dari sini, ajak omong orang yang belum memilih 01. Jangan pakai program 4L. Apa itu? Lu lagi. Jadi harus orang yang belum Bapak Ibu ajak, kasih tahu prestasi-prestasi Pak Anies maupun Pak Muhaimin. Kemarin lihat di dialog Kadin. Wah, top itu. Ya kan? Sampai saya hadir di situ. Sampai selesai Pak Anies itu standing applause. Orang tepuk tangan sambil berdiri. Wah, itu Masya Allah. Saya tuh kadang kalau ngelihat beliaunya itu terpukau. Lihat, waduh, seperti Bapak Ibu sekarang ngelihat saya. GR. Jadi, jangan lupa tadi, partisipasi pemilih
Harus kita tingkatkan. Nah, sekarang sejak kita konsolidasi kurang lebih 3 minggu yang lalu, Pak Garuda, sebutannya capres itu Garuda. Ya, Garuda kan terbang tinggi itu. Jadi Pak Garuda memberitahu, Pak Saugi, target kita sudah berubah. Bukan 35% lagi, bukan 57 juta lagi, tetapi 39% atau 64 juta suara. Sanggup nggak? Benar? Jadi kenapa itu beliau mengatakan target itu dirubah? Ada alasannya, ada dasarnya. Jadi elektabilitas 01 itu begini. Bukan begini ya, meroket, bukan. Ya. Apa yang membuat elektabilitas itu naik? Pertama, dukungan para pejuang perubahan yang tidak henti-hentinya setiap hari. Tepuk tangan. Masya Allah. Tiap hari saya itu menerima terus. Datang ke situ Bondo 6, kalau enggak telepon, wah ada yang nelpon saya itu setiap hari kayak minum obat. Saya enggak tahu mungkin ibu itu ada di sini atau tidak. Kira-kira ada itu. Nah itu ketawanya paling kenceng. Jadi saya semangat terus. Jadi itu yang pertama. Karena pasukan terdepan 01 adalah pejuang perubahan, partai, masyarakat, TNI, Polri, Purnawirawan. Betul? Jadi ini modal utama kita Bapak Ibu. Itu yang membuat naik pertama. Kedua, program Desak Anies dan Selepet Imin. Itu enggak ada di pihak sebelah. Hah? Enggak ada. Nah itu. Jadi itu enggak mudah Bapak Ibu Desak Anies itu. Ditanya segala macam, bukan hanya jawaban tetapi solusi. Betul ya? Jadi makanya kalau ada di medsos yang mengatakan, wah Pak Anies itu hanya dikenal di tengah sama atas. Jangan dipercaya. Ya, itu cara mereka untuk menurunkan semangat kita. Sampaikan kalau ada yang jawab, nggak usah diklarifikasi. Sampaikan prestasinya Pak Anies. Itu jangan kita forward lagi. Wih ini loh katanya Pak Anies ke bawah nggak ada. Ini loh katanya Pak. Itu membuat kalau yang ngerti medsos, orang IT ngerti, algoritmanya naik untuk menurunkan prestasi Pak Anies. Kan kita nggak tahu, kita di bawah hati kita sama orang-orang itu seolah-olah kita mau memberitahu, padahal itu menurunkan. Jadi mulai sekarang yang begitu-begitu nggak usah dijawab. Sampaikan terus prestasi dan prestasi antara Pak Anies maupun Pak Muhaimin. Sanggup? Jadi gunakan itu HP-nya untuk menyebarkan. Jangan hal yang jelek diputar lagi. Gak perlu. Ya. Jadi itu yang kedua yang menaikkan elektabilitas. Yang ketiga apa? Dukungan tokoh nasional. Contoh Pak JK. Ya, beberapa waktu yang lalu beliau itu sebetulnya udah lama mendukungnya, tetapi menunggu momentum. Momentumnya kemarin itu. Yang berikutnya apa? Kader-kader partai selain yang 3 ini. Selain yang 5 ini, kalau ada partai umat, partai Masumi. Ya, ada dari partai lain, mungkin Bapak Ibu semua nggak tahu. Tapi itu menyatakan dukungan dan deklarasi. Alhamdulillah. Jadi itu yang membuat naik sehingga targetnya dirubah. Tugas kita apa? Tugas kita ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menggaungkan ke seluruh pelosok tanah air agar memilih 01. Bapak Ibu ini pejuang perubahan, purnawirawan, santri, ulama, tani, nelayan, buruh, gaungkan terus. Ya. Selama waktu ini masih ada. Jadi jangan selalu kita bilangnya, cepat ini waktu terbatas. Gak ada yang terbatas. Satu hari berapa jam? Berapa? 24 jam. Kita kerja paling berapa jam? Anggap 8 jam. Rokok-rokokannya 3 jam. Ngerumpinya 2 jam. Sholat makan 2 jam. Tinggal 2 jam kita kerja. Jadi waktu ini sangat cukup. Kalau kita mau melakukan itu tadi. Jadi sangat cukup ini. Jadi nggak usah pesimis. Waktu yang ada gunakan sebaik mungkin. Jangan menunggu diperintah.
ambil tanggung jawab, ambil peran. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama tadi, gaungkan ke seluruh pelosok tanah air untuk memilih pasangan 01. Siap? Tadi jangan 4L ya, yang belum diajak. Yang kedua tugasnya apa Bapak Ibu ini? Nah, ini yang kumpul di sini sekarang ini. Untuk menjadi saksi. Untuk menjadi apa? Kalau cuma nomor 1 tok, nomor 2 nggak ada, nggak bisa. Jadi kita semua harus siap menjadi saksi di TPS kita masing-masing. Sanggup? Bagaimana caranya saksi? Nanti di deputinya Pak Tamsil Lindrung, kita sudah buat modul BIMTEK. Saya yakin semangatnya Bapak Ibu di mana-mana pengen memberikan BIMTEK. Enggak salah, tetapi perlu diluruskan. Karena enggak semuanya menguasai. Kalau semangat aja membara, memberikan BIMTEK. Nah, ini barangnya sudah ada, nanti tinggal di-deliver kepada seluruh pejuang perubahan yang ada di pelosok tanah air. BIMTEK. Jadi saksi ini harus betul-betul militan. Kita kan nggak mau kita dibohongi, betul ya? Jadi malam hari sebelum hari H, jangan lupa HP-nya di-charge. Jangan sampai besok lowbat, ya kan? Jangan lupa pulsanya diisi. Jangan lupa kameranya dibersihin. Jangan lupa bawa makanan, bawa minuman sendiri. Ya, saya ingetin sekali lagi, sendiri, pakai masker. Ya, jadi bawa senjatanya apa tadi? Senjatanya HP. Ya, bawa HP, jangan lupa di-charge, jangan lupa isi pulsa. Kalau isi pulsanya nggak ada, yang emak-emak minta bapaknya. Jadi ajak tetangga, saudara, teman nobar. Semakin banyak di TPS, semakin aman suara kita. Betul? Jangan kita lepas semua di video, di foto, apa aja yang menurut Bapak, Ibu, wah ini enggak benar ini, enggak benar ini. Nanti aplikasinya udah disiapkan oleh Mas Yuki. Mas Yuki mana orangnya? Yuki. Ya, ini orang IT kita yang mantap. Ya. Jadi tadi jangan lupa bawa senjata tadi, baik saksi dalam maupun saksi di luar. Saksi dalam, ya ini saya mau jelasin lagi supaya kita jelas. Kita Sabtu minggu yang lalu sudah melons aplikasi resmi dari Timnas Pasangan 01, yaitu Amin Apps, Amin aja dulu sama Kawal Amin, betul ya? Jadi itu adalah aplikasi resmi. Kalau di Bapak Ibu masing-masing punya IT, no problem, tidak masalah. Lakukan saja. Saya kemarin sudah lihat di tempatnya Bung Sahrin, top Markotop. Tinggal itu dikonekkan. Sekarang ini kerjasama, bukan hebat-hebatan. Saya nggak akan hebat tanpa Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua nggak bisa hebat tanpa yang lain. Sama. Jadi jangan lupa tujuan kita memenangkan 01. Betul? Perbedaan itu biasa, nggak usah dibesar-besarkan. Yang kita besarkan kesamaan. Bagaimana memenangkan itu? Itu yang penting. Jadi tadi saya ulangi lagi, saksi nobar di TPS masing-masing, tunggu sampai selesai pengumuman, jam 1 atau jam berapa. Lihat foto apa saja. Nanti tinggal dikasih tahu aplikasinya, bagaimana memasukkannya, tutorialnya ada semua itu. Dibikin mudah. Saksi nggak usah dibikin rumit-rumit. Nanti ada yang tanya lagi, Pak, kalau nggak ada internet gimana? Nggak usah pusing. Saat itu send aja. Nanti begitu Bapak Ibu ada internet, otomatis ada backup-backupnya. Ini keren ini udah. Nah, setelah selesai si kotak atau kardus yang digembok itu diikuti sampai kemana jalannya. Ini mak-mak biasanya yang jeli.
jangan dilepas. Sampai kecamatan, ya, sampai desa kecamatan harus diikuti, ya, secara fisik. Makanya saksi itu bukan hanya di TPS, tapi ada di kecamatan, ada di kabupaten, sampai provinsi. Siap? Siap? Bapak lemes ini. Siap, Pak? Atau terpukau, Pak? Jadi saksi Bapak Ibu semua sangat diharapkan. Pak Anies sering mengatakan, saksi tidak dibayar. Betul? Betul? Karena bukan tak bernilai, tetapi karena tak ternilai harganya. Tepuk tangan. Jadi jangan terpengaruh lagi. Ada yang kalau ini harus bayar sekian. Saksi pasangan 01 tidak seperti itu. Betul? Harus pakai hati, ya. Kan selalu bilangnya gini, pakai hati, pakai itu dia. Ya. Jadi saya yakin kalau Bapak Ibu semua dengan militansi yang tinggi melakukan hal-hal tadi, insya Allah suara kita akan aman, suara kita akan banyak di saat 14 Februari 2024. Jangan lupa tadi bawa makanan sendiri, bawa minum sendiri, pakai masker. Sebelum tangan kita menyentuh-nyentuh mulut, hidung, mata, cuci tangan. Ini untuk antisipasi supaya kita aman. Kan kita nggak tahu, betul nggak? Jadi jangan lupa. Mudah-mudahan dengan cara-cara itu, insya Allah kita dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi sekali lagi saya menaruh harapan besar kepada Bapak Ibu pejuang perubahan ini untuk bisa menjadi saksi. Itu baru yang kedua. Tadi satu gaungkan pejuang perubahan, kedua saksi. Ketiga, dua ini nggak bisa, masih nggak bisa. Ketiga apa? Sistem IT yang mengawal dari TPS, kecamatan, dan seterusnya sampai pusat. Ya, ini betul-betul perlu dijaga, perlu sistem yang canggih, gak mudah di jam, gak mudah di hack. Ya, ini udah kita latih terus ini, Pak Yuki ini. Insya Allah dengan doa kita semua, kita diberikan kemudahan dan kelancaran, gak ada yang rusak, gak ada yang mati. Listriknya, apapun lah itu, ya. Makanya banyak berdoa. Jangan hanya usaha wajib, berdoa harus. Jadi dua ini harus seimbang. Jadi tiga tadi ya Bapak Ibu tugas kita. Pertama gaungkan, pejuang perubahan, kemudian menjadi saksi, ketiga IT. Saya yakin kalau tiga ini satu paket, insya Allah kita bisa menjemput kemenangan, ya. Kalau Allah punya kehendak, gak ada yang gak mungkin. Satu putaran pun juga bisa. Betul? Iya, harus yakin ini. Saya lihat Bapak Ibu, ini udah banyak yang upload, saya lihat ini. Wah, pidatonya Kapten Seru, udah desain. Saya lihat tuh ibu-ibu itu udah gak konsentrasi ke saya. Emang seru. Kalau sama Bapak Ibu yang semangat membara, saya juga semangat. Ya. Saya selalu semangat, mungkin Bapak Ibu kalau ngelihat saya ya begini terus, ya kan? Diajak foto ya mau, ditarik-tarik, apalagi mak-mak itu tarik begini, ya kan? Tapi itulah menunjukkan kedekatan kita dan hati kita sama, menginginkan perubahan. Saya pikir itu yang pengen saya sampaikan. Sekali lagi saya menaruh harapan besar kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tadi, ya, yang tak ternilai harganya. Mari kita buktikan sama-sama, berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjaga TPS, memenangkan pasangan Anies Muhaimin di 14 Februari 2024. Sebelum saya tutup, saya kasih pantun. Mau nggak? Ya, mungkin ada yang udah tahu karena punyanya cuman itu. Ada kerpeannya, tapi pantunnya ini enak didengar. Sampai lecek nih kertasnya. Buah kemiri, buah kenari.
Untuk bumbu ikan tenggiri, Anies Muhaimin percaya diri. Kemampuan mereka telah teruji. Ada satu, ada masa ibu ini tangannya keliru. Ada satu, ada. Jadi ngitung itu tukang foto udah ngerti semua. Satu. Udah nggak ada angka yang lain. Betul ya? Bulan purnama cantik sekali. Remaja bermain di pinggir kali. Pejuang perubahan solid dan kompak sekali. Membuat lawan berpikir berkali-kali. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil berdiri. Mana tangannya? Yang tinggi tangannya. Kepalkan tangannya. Absence no more, respected forever. forever.